Hai teman-teman. Sekarang Kak Fizi dan Kak Farah jualan baju nih. Ada gambar kucing, panda, hewan-hewan, dan desain lain ke depannya. Oh iya, ada juga kaos pantasnya aja loh. Bahan dan sabunnya dijamin bagus banget. Buat yang mau beli, bisa ke Shopee kita ya. Linknya ada di bawah ya. Hai teman-teman, selamat datang di channel Pantasnya Aja. Seperti yang kita tahu, baru-baru ini sangat ramai permasalahan antara KPI dengan serial kartun dari Malaysia yaitu Upin Ipin ya. Mari kita bahas sedikit ya mengenai hal tersebut. Yaudah teman-teman, sebelum kita mulai video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ya, untuk membangun channel kecil ini agar besar seperti channel-channel tetangga. Oke, ini dia videonya. Oke, yang pertama ini yaitu apa itu KPI? KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Komisi ini berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran gitu. KPI terdiri atas Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang bekerja di wilayah setingkat provinsi. Wewenang dan lingkup tugas Komisi Penyiaran meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran komunitas ya. Upin Ipin nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada MNC TV untuk anugerah siri animasi kesayangan. Upin Ipin sayang teman-teman di Indonesia. Nah, yang kedua ini sejarah Upin Ipin di Indonesia ya. Menurut Wikipedia, Upin dan Ipin adalah serial televisi animasi anak-anak yang dirilis pada tanggal 14 September 2007 yang ditayangkan di TV9, MNC TV, dan Trans7. Nah, serial ini diproduksi oleh Leskopak Production atau Leskopakyo Production ya. Awalnya film ini bertujuan untuk mendidik anak-anak biar lebih mengerti tentang Ramadan sebelum film Upin Ipin Geng Pengembaraan bermula. Namun, Upin Ipin kini sudah memiliki 14 musim dan 15 ya jalan di Indonesia gitu yang tetap tayang di MNC TV gitu. Dan juga Upin Ipin ini banyak banget ya fansnya, dari anak kecil, orang dewasa, sampai orang tua kita tuh pada suka karena acara ini tuh enak gitu lah ya. Serta menyabet banyak sekali penghargaan gitu di Indonesia sebagai kartun atau animasi terfavorit anak-anak gitu. Nah, yang ketiga ini yaitu kontroversi sensor ya. KPI juga memiliki beberapa kontroversi mengenai sensor. Seperti yang kita tahu, sensor adalah efek yang membuat sebuah objek menjadi samar atau blur gitulah atau kotak-kotak ya. Dan kontroversi sensor KPI adalah objek yang dijadikan sensor adalah kartun-kartun yang sekiranya ada unsur pornografi ataupun kayak ada darah atau dan lain-lain kayak gitu deh. Contohnya ini nih, Shizuka dari kartun Doraemon, Sandy dari kartun SpongeBob, dan Dora dari kartun Dora the Explorer. Tapi menurut kalian gimana nih? Patut buat disensor gak kartun-kartun tersebut? Sementara itu, banyak nih ya sinetron di luar sana yang berpakaian lebih dari itu, maksudnya lebih ketat, lebih minim, banyak adegan romantisnya kayak pelukan, ciuman, kekerasan, pukul-pukulan, dan lain-lain gitu. Harusnya tuh negoreng kayak gitu ya, jangan yang kartun terus gitu loh. Oke, yang selanjutnya yaitu propaganda ya. Hal yang saat ini ramai di dunia maya yaitu pihak KPI menyebut Upin Ipin adalah propaganda. Nah, propaganda itu apa? Propaganda berasal dari bahasa Latin modern propagare atau propagere ya, yang berarti mengembangkan atau memekarkan maksudnya. Adalah rangkaian pesan yang bertujuan untuk memengaruhi pendapat dan kelakuan masyarakat atau sekelompok orang gitu. Propaganda tidak menyampaikan informasi secara objektif, tetapi memberikan informasi yang dirancang untuk memengaruhi pihak yang mendengar atau melihatnya gitu. Propaganda, kira-kira begitu. Jadi bukan propaganda dalam pengertian Taiwan atau apapun, bukan, tetapi dia menunjukkan bahwa ini adalah Malaysia. Anda bisa melihat. Nah, yang kelima ini yaitu Upin Ipin dan propaganda. Hal yang membuat semakin kontroversial adalah Ketua KPI menyebutkan bahwa
Upin Ipin itu propaganda ya, yang dilansir dari Kompas TV ini saat diwawancarai gitu. Yaitu propaganda untuk mengenalkan citra Malaysia yang multikultural agar dikenal banyak negara sebagai negara yang sopan, ramah, dan religius. Dan menurut Ketua KPI, itu adalah propaganda yang positif gitu. Klarifikasi pihak Laskopek. Selang beberapa lama setelah Ketua KPI menyebut bahwa Upin Ipin adalah propaganda, pihak Laskopek langsung membuat klarifikasi nih di halaman resminya, yaitu Laskopek dan Upin Ipin gitu. Mereka mengatakan bahwa Upin Ipin bukanlah propaganda. Mereka hanya ingin menampilkan tayangan yang memiliki nilai moral dan juga pelajaran hidup. Pihak Upin Ipin juga menegaskan ini bukanlah propaganda. Ini adalah pertunjukan hebat dengan niat baik gitu loh. Nah, yang terakhir ini yaitu kenapa Upin Ipin. Upin Ipin adalah salah satu kartun yang bagus dan hebat ya, bahkan sudah mendunia. Kita aja pada tahu loh ya, dari anak kecil, gua, orang tua, orang dewasa, dan lain-lain. Hal ini ternyata banyak tanggapan yang beragam gitu loh ya. Banyak yang positif, juga ada yang negatif. Kalau gua sih yang positif ya. Termasuk juga kontroversi propaganda ini nih yang lagi ramai. Kalau ditanya mengapa Upin Ipin, mungkin karena kartun ini sudah mendunia, menjadikan kartun ini melekat di pikiran Ketua KPI gitu saat ini. Jadi kayak pengen diributin lah hal ini gitu. Apapun kontroversi yang ada, bagi kita, kartun ya sebagai mestinya kartun gitu loh ya. Yaitu hiburan yang membuat kita lupa sejenak dengan kehidupan yang rumit seperti pemahaman Ketua KPI gitu. Kami tim Pantasnya Aja sebagai konten creator yang membahas kartun Upin Ipin juga memiliki reaksi yang sama dengan kalian semua. Kalau Upin Ipin itu ditujukan buat anak kecil, kita ataupun orang dewasa sebagai hiburan dan juga sebagai tauladan lah atau teladan. Bisa dicontoh ya dari yang lucunya, tolong menolongnya, ininya, itunya, dan juga buat hiburan sekali lagi. Di situ juga ada bermacam-macam agama loh ya. Maksudnya nggak ngajarin Islam doang, yang lainnya juga ada di situ. Nah, menurut kalian gimana nih? Kalian sepemikiran dengan Ketua KPI atau enggak gitu? Tulis di komen bawah ya. Nah itu dia, kira-kira Upin Ipin dan KPI, gimana menurut kalian? Kalau menurut gue pribadi sih masih banyak ya hal yang diurus gitu loh sama KPI. Kenapa harus Upin Ipin yang dibahas? Upin Ipin kan udah lama ya di Indonesia, kenapa baru dibahas gitu loh? Kenapa nggak pas awal tayang di Indonesia tuh udah dikatain propaganda? Kenapa baru sekarang gitu? Ya udah dibantu share biar ramai yang nonton.